Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk pengacara saya, om saya, yaitu Brian Prameda and Partners. Terima kasih juga untuk seluruh pengacara yang sudah support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang menjadi korban adalah Mas Agus dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, Saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit itu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan terkait pengobatan dan juga keadilan. Gitu. Oke, setelah pertemuan tersebut kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Ya. Oke, karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah. Gitu. Oke, jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu karena untuk pencakokan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan. Waktu poin pertama ya. Makanya saya ngehubungin Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat. Itu saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan. Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf suara saya agak serak. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Pendensu gitu, kita melihat oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya, itu saja itu.
Nah, ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Ada open donasi lainnya atas nama salah satu relawan. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari pengetahuan yayasan, itu kita tahu karena dapat tag dari salah satu follower saya gitu. Saya sempat menanyakan, Mbak, ini kok open donasi, apa benar gitu, takutnya kan ada orang yang cari-cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain gitu. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun ini open donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan. Seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Tenovi, katanya gitu. Ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staf ahli dari Kementerian Sosial, ya, atas nama Ibu Aini. Nah, saya kan menyambut baik siapapun ketika mau bertemu ya kenapa enggak gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontaknya langsung sama beliau. Kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaannya Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk kondisi Mas Agus gitu. Nah, tanggal 1 ini katanya Mas Agus diinformasikan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke. Nah, akhirnya kita langsung aja ke tanggal 3 ya. Itu tanggal 3 kita bertemu sama Ibu Aini selaku dari staf ahli Kementerian Sosial yang mau berniat ini mencari jalan keluar seperti apa. Nah, pada saat di tanggal 3 tersebut sebenarnya donasi yang sudah digalang oleh Bang Densus sudah berjalan gitu ya. Tetapi kita tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait donasi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan ke video kami ya. Itu jelas kami jelaskan secara gamblang video tersebut dari awal sampai akhir. Mereka keluhkan soal penanganan yang terlalu lama dan lain-lain. Nah, saya berpikir untuk mencari jalan keluar gimana nih supaya kita bisa membantu Mas Agus mendapatkan pengobatan dan action yang cepat gitu agar dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit. Nah, akhirnya kami berinisiatif untuk melakukan bersurat ke dinas-dinas dan instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Kementerian, DPR, dan lain-lain gitu. Ya, kesehatan juga. Nah, pada saat saya pulang, itu saya baru ingat pada saat di jalan, oh ya donasi sudah berapa ya terkumpul. Akhirnya saya minta tolong sama asisten saya yaitu Vita untuk menanyakan langsung terkait donasi tersebut. Nah, ada chat juga tuh disampaikan bahwa donasi tersebut itu sebesar 500 juta rupiah. Saya setelah mendengar berita itu saya langsung ngechat Kak Levi, asisten dari Bang Denny Sumargo, Bang Denny Sumargonya juga untuk mengucapkan rasa terima kasih saya karena sudah membantu Mas Agus dan qadarullah Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak W juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu dengan satu hal dan lainnya, yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan, dan Mbak F ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar dan itu ke nomor rekening Mbak F itu ya. Ya. Oke, nah ini dana masuk yang disampaikan sebesar kurang lebih 1,3. Oke.
Dan akhirnya kita tetap minta tolong untuk adanya mutasi dilampirkan gitu. Nah, terus untuk uang Mas Agus, alhamdulillah masih aman, ya, bukan masih aman, emang masih utuh sesuai dengan nominal pada saat ditransferin gitu. Tapi ada 5 juta ya, 5 juta sekian yang sudah dipakai untuk pengobatan Mas Agus juga. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang, boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu, atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan gitu. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah, ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami, dan jumlahnya masih ada. Dan mungkin saya sedikit jelaskan, kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya menjalankan SOP yang ada. Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Tuh, ini boleh dikasih tunjuk. Ini nominalnya. Sudah. Boleh disebutin nggak? Aku baca akhirnya aja ya, bahwa saldo akhir Per tanggal berapa? per tanggal, di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya, ya 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Jadi di sini ya, jadi terakhir itu posisinya 1,5. Dan dijelaskan juga bahwa saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ, yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya gitu. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Makanya dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali, bukan saya menantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya gitu. Itu aja kalau dari saya pribadi. Ini nggak ada kaitan ya. Kalaupun misalnya menyangkut donasi ya, kalau dia ngasih itu benar dari yayasannya ya, nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi ketika masuk di Densu, kemudian mereka memasukkan rekening Agus, dan faktanya Agus ini memang orang buta, bukan fiktif, itu adalah uang Agus. Nah, kalau kita bicara harusnya konvensi pers itu masalah legalitas, kapasitas daripada sebuah yayasan gitu. Itu dia dinyatakan bahwa menurut undang-undang yayasan sekian, bahwa dana yayasan itu harus masuk ke rekening
siapapun yang misalnya sifatnya pribadi boleh dipaksa ditarik seperti itu melalui cara-cara WA atau apa namanya, mencara WA yang apa namanya tuh, seperti kejadian ini tidak boleh dengan cara-cara yang kasar, ya. Kemudian apakah yang satu kasir, kemudian hanya nama Agus dijual, kemudian setelah banyak ditarik sini tuh ngawas, apakah seperti itu? Gitu. Yang jelas cara-cara yang kita anggap cara-cara kriminal itu sudah kita laporkan dengan nomor laporan polisi tanggal 26 Oktober, ya, pasal 369 KUHP. Nah, kemudian pencemaran nama baiknya juga sudah dilaporkan langsung oleh Agus Salim, karena untuk pencemaran nama baik itu harus langsung dari yang bersangkutan, sedangkan pasal yang lain bisa dikuasai oleh lawyer. Jadi selama Nopi hanya membuat rentetan cerita, itu hanyalah keterangan-keterangan dia untuk membenarkan dirinya, ya, bukan mencari solusi, tapi mencari polisi namanya. Nah, oleh karena itu kita minta kepada kepolisian untuk memperlakukan Agus agak istimewa, karena Agus ini buta dan sakit, harus dijemput bola agar Agus bisa datang atau polisi datang diperiksa, kemudian proses naikkan penyidikan, kalau perlu ditahan orang-orang yang melanggar hukum itu. Nah, oleh karena itu siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawanan dengan saya, udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Gitu. Jangan berpikir Nopi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi, ya. Kalau Nopi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Nopi, ya. Ya tinggal luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Kemudian dilibatkanlah bapaknya diwawancara, yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit, ya wajar orang buta, tunggu dia sembuh. Toh tinggal dibilang aja, Gus ini uang jangan dipakai, ya terus gantung. Kalaupun Agus mau habisin uangnya, kenapa? Yang rugi siapa? Emang dipidana? Yang dipenjara Nopi? Enggak kan? Ya kalau misalnya kalian mengatakan nanti nggak dipercaya lagi, loh. Masa uang ditransfer ke Agus? Agus yang gunakan, Nopi yang nggak dipercaya? Justru kalian, siapa yang nggak percaya Agus, kalian buat sehingga Agus nggak dipercaya. Nah, muncul selama ini kalian ngurus balita, ngurus ODGJ. Mereka nggak bisa komplain. Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, Farhad Abbas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Nah, dan saya melihat kalau pekerja kemanusiaan tuh harusnya dia cari kita. Oh Mas Farhad, kita luruskan, ini uangnya ada. Ini tidak. Ini memang mereka mau perang lawan kita. Nah, menurut saya lawanmu bukan Farhad Abbas. Lawan kalian adalah hukum. Jadi salah jadi hukum. Dan sadarlah gitu. Mau diputar balik bagaimanapun, di mana-mana teman gue yang pintar-pintar bilang, uangnya Agus, udahlah Agus tuh udah buta. Biarkan aja dia nikmati uangnya, diatur dengan keluarganya, ngapain dicampurin lagi? Kecuali kalau Nopi mau jadi istrinya Agus. Boleh diatur, tapi selama dia jadi ketua yayasan, ya tidak bisa diatur. Nah, kecuali uang itu masuk, dan sekalipun yayasan yang menyumbang juga, mau buat kesehatan itu urusannya Agus. Bukan berarti dikasih nomor rekeningnya Agus, dipamerin, dimasukin dana. Sekarang kalau saya udah masuk, terus uangnya Nopi lagi, uang yayasan lagi, enggak kan? Ya udahlah, mau dibolak-balik berdebat seperti ini mah, saya justru kaget gitu. Kecuali uang yayasan. Sekarang Nopi bilang kalau yayasan dibuat 3 hari donasi, terus lebih dari 3 hari uang buat dia operasional. Ya berarti ada yang nggak benar. Kita minta diaudit, dan seluruh dana yang diminta, yang dipromosikan dari rekening Densu yang menggunakan rekening yayasan itu diaudit juga. Berapa uang yang masuk, itu yang perlu. Bukan masalah uang yang orang langsung kirim ke rekening Agus. Nah, jadi saya juga sangat prihatin dengan pendukung-pendukung fiktif daripada yayasan, yang dimana orang-orang yang membuli kita ini adalah akun-akun bodong, akun-akun kuncian, akun-akun yang memang digerakkan. Nanti kita minta polisi untuk menyelidiki gitu. Kenapa banyak yang membuli akun bodong? Apa tujuannya? Siapa yang menggerakkan? Nah, kalau terkait dengan pemilik yayasan, ya tambah pasal lagi. Ya. Nah, oleh karena itu saya menganggap selama kita ribut masalah ini, berarti kalian nggak punya rasa kemanusiaan. Apalagi menjadikan objek penderitaan Agus yang uangnya udah nggak di dia, dibilang jelek, dibilang beli Shopee. Sekarang gini, kalau misalnya Nopi bisa membuktikan Agus beli pakai bayaran Shopee pakai uang itu, bolehlah, kan nggak apa-apa. Ya, yang Agus ngasih ke saudaranya, yang dia tinggalin rumah, kemudian dia bayar. Nah, tapi ternyata uang itu tidak ada digunakan untuk
mereka di luar daripada itu dan penggunaan Shopee karena penggunaan rekening apa yang malu siapa? Harusnya pakai ini dong, supaya apa? Supaya lu nggak main fitnah. Jangan bikin orang malu. Akhirnya kan orang ini kerja di bawah pakai uang Agus, padahal tidak seperti itu. Kan menyangkutnya antara Agus dan mamanya, si Wawa. Wawa ini kan dikasih pinjam uang. Katanya punya hutang 90 juta. Kemudian dipotong jadi 36. Nah, sisa ini kan uang udah dibalikin. Ditransfer ke yayasan ada di terus apalagi yang mau diributin? Ya kan? Dan kalaupun Agus memberi orang tuanya 50 juta pegang atau istri 300 juta, nggak apa-apa dong. Karena kalau ada apa-apa kan rekening itu digunakan karena Agus terbatas mata dan penglihatannya. Nah, terus dibilang, kenapa dibagi kayak warisan? Uangnya udah di Nopi. Uangnya di Nopi, terus apa yang mau dibagi? Sama aja kalian berita kosong bahwa Agus dapat 1,4 miliar, 1,3 miliar. Kemudian uangnya dibagi-bagi, saya bertanggung uangnya di dia. Ya kalau uangnya udah di dia ya nggak usah lagi ngomong, ya nggak? Nggak usah ngomong lagi. Hai pemirsa, uang di saya, Agus nggak bisa pakai apa-apa kecuali izin saya, kan gitu kan selesai. Ya, ejek aja, Agus nggak bisa uang. Sekarang seolah-olah Agus ini menghabiskan uang di pikirannya orang. Uang 1,4 miliar ini udah habis sama Agus. Padahal enggak, begitu gue jelasin, nih bukti transfernya. Nih 1 miliar nih 1 miliar transfer ke rekening yayasannya Nopi, ya. Nih 300 juta nih. Ngejek, kalian mengejek apa lagi nih uangnya udah transfer. Nah, kemudian dengan cara apa? Dengan cara nakut-nakutin. Nakutin apa? Nah, nih laporin ke Dinsos semua. Ditakut-takutin semua, orang takut, orang malu. Jadi sekarang dibilang Agus menyerahkan nggak ada rela. Ya. Kalau uangnya Nopi dia minta dari yayasan dia rela. Kalau uangnya orang ngasih rela. Itu bukan sukarela gitu. Itu namanya pemerasan. Dan dilaporkan juga pasal pemerasan kok. Oke. Untuk Agus tetap kemanusiaan kami untuk Mas Agus, semoga uluran tangan dari Tenovi diambil ya, karena memang ada hak Bang Agus di sana untuk pengobatan sampai sembuh dan itu haknya di sana. Ada uang yang akan diberikan sampai Bang Agus sembuh, dan kepada Bang Farhat, Bang RD Lo, CS ya, agar lebih pakai hati lah ketika bicara, lebih bijak ketika bicara tentang bagaimana menyikapi kewenangan kita sebagai pengacara, tidak melebar kemana-mana, tidak gibah, dan tidak menyerang klien kami, karena kalau klien kami diserang dengan substansi yang berbeda dari laporan yang ada dan berbeda dengan hal yang sedang diperbincangkan, itu artinya kalian sedang membuat fitnah dan sedang membunuh karakter kami, karakter klien kami. Teman-teman ada tambahan? Ada, sebentar. Sekolah di mana, Bos? Sekolah di mana, Bos? Jadi gini. Oke, tambahan. Kami para advokat pengacara ini beramai-ramai mendukung Mbak Novi ini, bukan semata-mata karena Mbak Novinya aja ya, tetapi karena perbuatan baik yang jarang-jarang sekali ketemu sama kayak Mbak Novi ini. Jangan gara-gara satu orang yang sudah menerima manfaat, kesempatan yang lainnya untuk menerima manfaat yang sama di musibah yang lain, jadi takut trauma nanti. Jadi kita dorong Mbak Novi terus berjalan, dan urusan-urusan hukum kami yang atasi tentu pendekatannya lebih kepada bagaimana ada solusi yang lebih moderat lah, nggak perlu perang lah, supaya yang lain yang berhak dapat ke depannya itu juga dapat giliran, jangan egois. Itu seruan kita ya. Berarti udah cukup. Sekarang berarti ada lebih baik untuk mencabut laporan kah dari Agus ini? Ya harusnya seperti itu. Tapi kalau memang niatnya membunuh karakter, apalagi memenjarakan orang, mau tak mau ya kita lawan pasti. Nah, ini negara hukum. Nggak mungkin dong orang yang tersakiti lalu menanggung efek akibat dari perbuatan baiknya. Kebolak-balik itu pasti kita lawan. Ya, tapi sebaiknya ayo kita kasih edukasi ke masyarakat Indonesia. Dengan ada yayasan, muncul yayasan yang lainnya bergerak kemanusiaan yang sama. Jangan kita pertontonkan moral jelek kita ini, jelek kita pengacara. Itu kawan-kawan di sana ya. Tapi soal tuduhan adanya, bahkan dituduh Mbak Novi ini dugaan narkoba, itu seperti apa sih? Lain konteks itu. Kita semua cuma pengen satu kalimat saja. Sekolah di mana, Bro? Ya, kompak dikit dong. Sekolah di mana, Bro? Ya, tiga yang ya. Sekolah di mana, Bro? Bang alasannya ngomong di mana, Bro? Ini rekan kita telah melakukan kewenangan sebagai unsur kuasa, sebagai tugas sebagai pengacara. Di samping kliennya dia bilang dia mau menjalankan Novi dengan alasan narkoba, begitu ya? Kewenangannya di mana? Mana dalam unsur kuasa itu? Oke, satu kalimat aja buat rekan sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Sekolah di mana, Bro? Sekolah di mana, Bro?